Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu dan teman-teman sekalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap produktif walaupun di rumah aja. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai isu-isu etika dan sosial yang berhubungan dengan sistem. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yang beranggotakan Yusabri, Wahyu Dionaldo, Muhammad Fatin Syafril, dan Miftahul Khaira. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, baiklah materi pertama yaitu mengenai isu-isu etika dan sosial yang berhubungan dengan sistem yang akan saya jelaskan sendiri. Sebagaimana kita ketahui, etika adalah prinsip-prinsip mengenai kebenaran dan kekeliruan yang bisa digunakan individu bertindak sebagai agen-agen moral bebas untuk pilihan-pilihan untuk menuntun perilakunya. Teknologi informasi dan sistem informasi mengangkat masalah-masalah etika baik untuk individu maupun masyarakat karena menciptakan peluang-peluang untuk perubahan sosial yang intens sehingga mengancam kekuatan distribusi yang ada, baik uang, hak-hak, dan kewajiban. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara kedua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dan berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan model untuk mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik. Nah, bisa dilihat ini merupakan gambar dari isu-isu etika, sosial, dan politik. Dari model tersebut, untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu-isu etika, sosial, dan politik, model ini berguna juga untuk mengidentifikasi dimensi moral utama dari masyarakat informasi yang tidak bisa memotong beragam level tindakan individu, sosial, dan politik. Yang kedua itu dimensi moral era informasi. Isu-isu etika, sosial, dan politik yang penting yang diangkat oleh sistem informasi mencakup dimensi-dimensi moral sebagai berikut. Yang pertama itu ada hak-hak informasi dan kewajiban. Hak-hak informasi apa yang dimiliki individu dan organisasi yang berkaitan dengan informasi mengenai dirinya sendiri. Apa saja yang dilindunginya, kewajiban-kewajiban apa yang dimiliki oleh individu dan organisasi mengenai informasi tersebut. Yang kedua itu hak kepemilikan. Bagaimana hak milik intelektual tradisional bisa terlindungi dalam masyarakat digital di mana pelacakan dan pelaporan mengenai kepemilikan sangat susah dilakukan. Dan itu mengabaikan hak milik seperti itu sangat mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, pertanggungjawaban dan kontrol. Siapa yang bertanggung jawab atas segala kejadian yang merugikan informasi individu dan kolektif serta hak-hak kepemilikan. Yang keempat itu kualitas sistem. Standar baku apa untuk data kualitas sistem yang harus diminta untuk sumber perlindungan atas hak-hak individu keamanan masyarakat. Yang kelima, kualitas hidup. Ini nilai apa yang harus dipelihara dalam masyarakat informasi dan pengetahuan. Institusi apa yang harus kami lindungi dari penyalahgunaan terhadap informasi. Nilai-nilai kultural dan praktik-praktik apa yang didukung oleh teknologi informasi baru. Yang ketiga itu tren-tren teknologi yang mengangkat isu-isu etika. Isu-isu etika telah lama sebelum kehadiran teknologi informasi. Isu-isu itu merupakan perhatian yang terus-menerus ada pada masyarakat, bebas dimanapun. Ada 4 tren teknologi yang bertanggung jawab atas tekanan-tekanan etika. Yang pertama itu kekuatan komputasi berlipat ganda tiap 18 bulan. Dampaknya itu semakin banyak organisasi yang bergantung pada sistem komputer untuk menjalankan operasi-operasi penting. Yang kedua itu biaya atau ongkos penyimpanan data turun secara drastis. Dampaknya terhadap organisasi bisa dengan mudah membangun dan memelihara database individu secara lebih rinci. Yang ketiga itu kemajuan-kemajuan dan analisis data. Dampaknya perusahaan bisa menganalisis sejumlah besar data secara cepat dan membuat profil individu secara rinci. Yang keempat, kemajuan-kemajuan pada internet dan teknologi jaringan.
Dampaknya itu semakin mudah menyalin dan mengakses data personil dari satu ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Miftul Khaira, NIM 17059181. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang etika pada masyarakat informasi. Pilihan etika adalah keputusan yang dibuat oleh setiap orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul atas tindakannya, di mana konsep dasar etika itu sendiri terdiri atas 3, yaitu responsibility, accountability, dan liability. Yang pertama, tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa kita menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah kita ambil. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability merupakan ciri-ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberikan izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem, atau organisasi lainnya. Yang ketiga, liabilitas atau liability. Perpanjangan konsep dari pertanggungjawaban berada pada tempat yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan atau kerugian yang diperbuat oleh pelaku lain, sistem, atau organisasi. Proses hak atau due process adalah ciri yang terkait dari masyarakat hukum dan merupakan sebuah proses di mana hukum diketahui dan dipahami dengan baik, serta kemampuan untuk naik banding ke pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Baiklah, untuk selanjutnya adalah analisis etika. Ketika dihadapkan pada situasi yang tampaknya memunculkan isu etika, maka 5 langkah analisis etika yaitu: yang pertama, identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. Di sini ditentukan siapa yang melakukan kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Isu etika, sosial, dan politis selalu merujuk pada nilai-nilai luhur. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap isu etika, sosial, dan politis juga memiliki pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan yang dapat kita ambil dengan beralasan. Kita mungkin menemukan bahwa tidak ada pilihan yang dapat memuaskan semua kepentingan yang terlibat, tetapi beberapa pilihan lebih baik daripada yang lainnya. Kemudian selanjutnya, identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan kita. Beberapa pilihan mungkin secara etika benar, tetapi sangat merusak dari sudut pandang yang lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika. Beberapa etika di beberapa kebudayaan yang telah bertahan sepanjang sejarah, yaitu yang pertama, Golden Rule. Bunyinya, berlaku kepada orang lain sama seperti perlakuan yang diinginkan dari orang lain kepada kita. Yang kedua, kategori imperatif dari Immanuel Kant, yaitu jika suatu tindakan dianggap tidak baik dilakukan oleh setiap orang, maka tindakan itu tidak baik untuk semua orang. Yang ketiga, aturan perubahan Descartes. Jika tindakan tidak bisa dilakukan secara berulang-ulang, maka tindakan itu tidak benar sama sekali. Yang keempat, prinsip utilitarian. Bunyinya, ambillah tindakan yang memiliki nilai lebih tinggi atau nilai yang lebih besar. Yang kelima, prinsip penolakan risiko. Ambillah tindakan yang paling sedikit kerugian atau memberikan potensi kerugian yang terkecil. Yang keenam, aturan tidak ada sesuatu yang gratis atau disebut juga dengan no free lunch. Di sini bunyinya, jika sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang berguna bagi kita, maka sesuatu itu memiliki nilai dan kita harus menganggap bahwa si pencipta menginginkan kompensasi atas tindakannya itu. Selanjutnya, aturan-aturan perilaku profesional. Jika sekelompok orang mengklaim bahwa mereka profesional, maka mereka memegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus karena klaim khusus mereka atas pengetahuan, kebijaksanaan, serta rasa hormat. Aturan-aturan profesional pelaksanaan diformulasikan oleh perkumpulan para profesional, seperti American Medical Association, American Bar Association, serta Association of Computing Machinery. Para kelompok profesional ini bertanggung jawab
atas peraturan parsial dari profesi mereka dengan menetapkan jalan masuk kualifikasi dan kompetensi. Kode etik adalah janji-janji oleh kelompok profesi untuk mengatur dirinya sendiri dalam minat umum masyarakat. Begitu pula pada sistem informasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin. Saya akan melanjutkan materi dimensi-dimensi moral dari sistem informasi. Yang pertama yaitu privasi. Privasi adalah klaim informasi individu yang dibiarkan sendiri, bebas di pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain. Termasuk negara atas privasi juga terdapat dalam dunia kerja. Jutaan karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk teknologi tinggi lainnya. Sebagian besar hukum privasi di Amerika dan Eropa didasarkan sebuah aturan yang disebut praktik informasi yang terbuka atau biasa disebut FIP. FIP ialah sekumpulan prinsip yang mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi tentang individu. Prinsip FIP didasarkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan antara menyimpan catatan dengan orang-orang yang informasinya disimpan. FIP berisi yang pertama, informasi yang bukan dari sistem catatan personal yang merupakan rahasia. Yang kedua, individu memiliki hak akses, pengawasan, peninjauan, dan merubah pada sistem yang memuat informasi tentang mereka. Yang ketiga, tidak ada penggunaan informasi personal untuk tujuan tertentu, kecuali dengan izin sebelumnya. Yang keempat, manajer sistem bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena sistem untuk reliabilitas dan keamanan. Yang kelima, pemerintah memiliki hak untuk campur tangan dalam hubungan informasi antara pihak swasta. Selanjutnya yaitu tantangan internet terhadap privasi. Sebuah web dapat mengetahui identitas jika pengunjung dengan sukarela mendaftarkan diri untuk membeli produk atau jasa atau untuk mendapatkan jasa secara gratis seperti informasi. Sebuah web juga dapat memperoleh informasi tentang pengunjungnya tanpa diketahui, yaitu dengan cookie. Cookie sendiri ialah file kecil yang disimpan dalam bentuk hard drive pada komputer ketika seorang user berkunjung ke dalam web tertentu. Cookie mengenali piranti lunak penjajah web, pengunjung, dan melacak kunjungan ke situs web tersebut. Ketika pengunjung kembali ke sebuah situs yang telah menyimpan sebuah cookie, piranti lunak web akan mencari komputer pengunjung, menemukan cookie-nya, dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang ini di masa lampau. Cookie sangat mungkin dapat diperbarui, bergantung pada aktivitas selama kunjungan. Selanjutnya, solusi teknis. Selain perundang-undangan, teknologi baru juga bermunculan untuk melindungi privasi pengguna selama berinteraksi dengan web. Banyak perangkat ini digunakan untuk mengenkripsikan email, untuk membuat email, atau aktivitas web menjadi anonim, untuk melindungi komputer klien dari penerimaan cookie, atau untuk mendeteksi dan menghilangkan spyware. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusabri, NIM 17059336. Saya dari kelompok 5 ingin melanjutkan materi kita, yaitu tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini meliputi 3. Yang pertama ada yang rahasia dagang, kemudian ada hak cipta, dan hak paten. Baik, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama dulu, yaitu rahasia dagang. Produk dagang atau produk atau karya intelektual apapun itu, baik itu rumus, perangkat, pola, ataupun kompilasi data yang digunakan untuk sebuah tujuan bisnis yang dapat dikualifikasikan sebagai rahasia dagang, asalkan hal itu tidak didasarkan pada informasi-informasi yang bersifat publik. Kemudian ada hak cipta. Hak cipta adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi para pencipta dari kekayaan intelektual ini untuk melindungi mereka dari penggandaan hasil karyanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang 3 ada hak paten. Hak paten yaitu hak yang memberikan hak monopoli kepada pemilik dari yang menciptakan suatu kekayaan intelektual ini selama 20 tahun setelah penemuannya tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang tantangan bagi hak kekayaan intelektual ini.
Nah, dengan berkembangnya jaringan teknologi, termasuk internet, telah menyebabkan perlindungan dari kekayaan intelektual ini menjadi sulit untuk dilindungi. Berdasarkan sebuah penelitian bahwa kerugian atas pembajakan perangkat lunak ini sendiri setiap tahunnya mencapai 29 miliar dolar. Itu menurut Gartner pada tahun 2004. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akuntabilitas, pertanggungjawaban secara hukum, dan kontrol. Yakni mengenai masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Selama akhir pekan pada 15 Maret tahun 2002, 10.000 nasabah Bank of America di California dan Nevada tidak dapat menggunakan cek atau pembayaran jaminan sosial mereka yang telah dimasukkan ke dalam tabungan secara elektronik. Cek-cek ini ditolak atau penarikan diblok karena dananya tidak cukup, karena adanya kesalahan operasional dari pusat sejumlah transaksi deposit langsung yang tidak dapat diproses. Kemudian kita akan membahas tentang kualitas sistem yang meliputi kualitas data dan kesalahan dari sistem itu tersendiri. Di sini ada 3 sumber prinsip kinerja sistem yang buruk. Yang pertama, bug dan kesalahan dari perangkat lunak. Yang kedua, ada kegagalan fasilitas atau piranti keras yang disebabkan oleh penyebab alami yang terdapat di dalam komputer tersebut. Kemudian yang ketiga, ada kualitas input data yang buruk. Sebagaimana yang kita tahu, jika data yang dimasukkan tidak cukup baik, maka hasilnya juga tidak baik begitu. Kemudian kita akan membahas tentang kualitas hidup yang meliputi ekuitas, akses, dan batasan. Biaya sosial yang negatif yang menghadirkan teknologi dan sistem informasi yang baru meningkat bersamaan dengan semakin majunya teknologi. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen-elemen yang berharga dari kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain juga memberikan manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, menyeimbangkan kekuatan, yaitu antara pusat dan tepian. Sebagaimana yang kita tahu, di era komputer ini sendiri, mainframe dari komputer yang terpusat akan memusatkan kekuatan di kantor-kantor perusahaan dan di ibu kota sebuah negara, menghasilkan masyarakat Big Brother ya, seperti yang dikisahkan dalam novel George Orwell pada tahun 1984. Kemudian kecepatan perubahan, kurangnya waktu respon terhadap kompetisi. Kemudian ketergantungan dan kerentanan. Banyak instansi di sini, baik instansi pemerintahan maupun perusahaan, yang bergantung pada sistem informasi tanpa disadari para pengguna akan bergantung pada sistem informasi, padahal informasi yang digunakan sehari-hari tersebut rentan akan gangguan. Kemudian ada kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Penyalahgunaan komputer adalah tindakan menggunakan komputer yang mungkin legal tetapi dianggap tidak beretika. Popularitas internet dan email menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan komputer, spamming dalam masalah yang besar. Kemudian selanjutnya ada pekerjaan yang meliputi teknologi trickle down dan merekayasa ulang hilangnya lapangan pekerjaan. Perekayasaan ulang lapangan pekerjaan ini sendiri adalah hal umum yang dianggap oleh komunitas sistem informasi sebagai suatu keunggulan utama dari teknologi. Informasi baru lebih sedikit dicatat bahwa merekayasa ulang informasi ini tersendiri dapat menyebabkan jutaan manajer tingkat menengah dan para pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Kemudian kita akan membahas tentang ekuitas dan akses. Jurang akses, jurang antara ras dan kelas sosial yang semakin melebar. Jurang digital atau yang lebih dikenal dengan digital divide menjadi sering terjadi di sekolah-sekolah yang memiliki kesulitan akan komputer. Kemudian kita akan bahas tentang risiko kesehatan, yaitu RSI, CVS, dan teknostres. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang paling penting adalah cedera stres yang terjadi secara berulang, ya, atau lebih dikenal dengan repetitive stress injury, RSI. Penyebab dari RSI ini sendiri adalah keyboard jenis komputer. Yang terkait dengan komputer paling umum adalah sindrom carpal tunnel, yaitu adanya tekanan pada saraf tengah yang melewati pergelangan tangan ketika menggunakan komputer. Baik, itulah presentasi dari saya untuk